Tragedi 98 Jakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Kerusuhan Mei 1998, adalah peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti pemerintah, dan pembangkangan sipil yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia pada bulan Mei 1998. Kerusuhan ini dipicu oleh krisis moneter Asia dan tragedi Trisakti, di mana mahasiswa Universitas Trisakti ditembak oleh TNI dalam demonstrasi. Kerusuhan ini mengakibatkan banyak korban jiwa, kerugian materi, dan perubahan politik yang signifikan. Perubahan besar itu pun terjadi pada keluargaku. Perkenalkan, aku Liliana. Kalian bisa panggil aku Lili. Pada saat kerusuhan 98 terjadi, aku masih berumur 9 tahun. Aku dengan keluargaku tinggal di pinggiran Jakarta. Ayahku bekerja sebagai ajudan salah satu keluarga konglomerat di Jakarta Utara. Konglomerat itu seorang keturunan Chinese yang memiliki banyak cabang toko kelontong. Seperti yang kalian ketahui, tragedi 98, salah satu kerusuhannya ada kerusuhan rasial yang menargetkan etnis Tionghoa atau Chinese. Tepat pukul 10 pagi di salah satu hari bulan Mei, ayahku sedang bertugas menjaga anak tuannya. Tiba-tiba datang sekelompok massa yang membawa senjata tajam. Dengan tanpa aba-aba menghancurkan seisi rumah, dan naasnya, keluarga tuan tempat bapakku bekerja tewas semua, tanpa ada yang tersisa. Ayahku dengan tertatih-tatih berlari dari kediaman tuannya dengan luka menganga di kepala. Sampai akhirnya, ayah tiba di rumah. Dengan penuh kekhawatiran, ibu, aku, dan kakekku bergegas membawa ayah ke rumah sakit. Tapi sayangnya, ayahku tidak dapat bertahan dan menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. 7 hari berlalu dari kepergian ayah. Di rumah tinggallah aku, ibu, dan kakekku. Keluargaku yang datang menginap selama tahlilan ayah telah pulang satu persatu. Hujan deras, petir bergemuruh, dan sunyi sepi pada malam itu. Mataku seakan enggan untuk terpejam. Hatiku gelisah seakan ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Dengan pelan, aku keluar kamar tidurku. Aku melihat ibu dan kakekku sedang mengobrol di ruang keluarga, yang biasa tempat kami berkumpul. Ibu melihatku dan menyeru aku untuk duduk di sampingnya. Ibu bertanya, kenapa aku belum tidur? Aku menjelaskan apa yang aku rasakan pada saat itu. Tiba-tiba, terdengar samar ada suara ketukan pintu utama rumah. Ketukan pertama kami tidak menghiraukan karena tersamarkan suara petir. Ketukan kedua pun sama. Kami hanya saling melihat dan mungkin berpikir hal yang sama, bahwa tidak mungkin ada yang bertamu di tengah badai hujan seperti ini. Tetapi pada ketukan ketiga, seketika kami beringsut kompak berdiri karena terdengar jelas suara ayah memanggil minta untuk dibukakan pintu. Dengan pelan, aku, ibu, dan kakek berjalan menuju pintu utama itu. Klak! Gagang pintu ditarik oleh kakek, dan betapa kagetnya kami melihat sosok ayah berbalut kain putih lusuh seraya berkata, Pak, Lili, Ibu, tolong sumpah luka kepala ayah agar darahnya tidak menutupi muka ayah. "Buk!" Aku, ibu, dan kakek tidak ingat apa-apa lagi. Oke teman-teman, sekian cerpen teror minggu ini. Happy watching, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Bye-bye!